Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Hindun SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Lutfia Putri dengan NIM 2011900052 dan kedua rekan saya yakni Muamalah Febrianti dengan NIM 2011900050 dan Saiful Anwar dengan NIM 2011900072. Baiklah, di sini kami akan membahas materi lanjutan dari konsep manajemen personil, yang mana kami akan membahas 3 pembahasan di sini, yakni pertama penempatan dan penugasan, yang kedua adalah pembinaan, dan yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan yang pertama, yakni mengenai penempatan dan penugasan. Penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru yang direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Menurut Hasibuan, penempatan atau placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Dan menurut Sastro Hadiwiryo pada tahun 2003, penempatan tenaga kerja menurutnya ialah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang telah lulus seleksi untuk melaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawabnya. Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan adalah kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Penempatan dan penugasan berkaitan erat dengan pengangkatan seseorang dalam suatu kedudukan dan jabatan tertentu. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Prinsip dasar pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan ini harus dan sesuai tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Menurut Hadari Nawawi dalam Hartati Sukirman, langkah pengorganisasian dalam kegiatan penempatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan, dan berat ringannya tugas yang akan dipikul bagi setiap personil. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan selain memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, harus pula memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi pertama, tidak menderita penyakit yang dapat menular maupun kronis, dan yang kedua, tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, tidak menderita kelainan mental. Lalu terdapat syarat yang selanjutnya itu mengenai berkepribadian yang meliputi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua adalah berkepribadian Pancasila. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, yaitu the right man on the right place, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Perwujudan penempatan yang tepat pada jabatan yang tepat baik akan membawa hasil yang baik bagi lembaga. Menurut peraturan PP nomor 100 tahun 2000 tentang
tentang pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 bahwa pengangkatan dan penempatan harus memiliki kualifikasi dan tingkat kependidikan yang ditentukan di mana akan mendukung pelaksanaan tugas dan dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Selain itu juga harus memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Artinya, tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima itu merupakan tenaga-tenaga yang paling baik menurut standar seleksi yang ditetapkan. Kecuali seleksi untuk maksud promosi atau mutasi berdasarkan standar seleksi ini, kemungkinan keputusan penerimaan tidak memperlihatkan terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan walaupun dilihat dari jumlah pelamar sangat memungkinkan melebihi jumlah yang dibutuhkan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembinaan dalam pendidikan. Pengertian pembinaan. Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses pembuatan atau cara membina. Membina juga suatu upaya dalam melakukan sesuatu yang tujuannya adalah mendidik dan membina seseorang ke arah yang lebih baik. Dr. Handesmita Toha, MPA, mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan proses hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemauan, peningkatan, pertumbuhan, dan evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu. Konsep pembinaan di atas menunjukkan adanya dua unsur pengertian yang dikemukakan, yaitu pengertian pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan. Dan unsur yang kedua dari pengertian di atas adalah bisa menunjukkan ke arah perbaikan sesuatu. Kedua unsur pengertian tersebut jika dikaitkan dengan pembinaan santri remaja di dalam pondok pesantren, maka mewujudkan santri yang beriman, bertakwa. 2. Membina erat kaitannya dengan pendidikan karena merupakan pembuatan yang pada akhirnya memberikan semacam pendidikan. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik ditambah awalan pe dan akhiran an, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Dengan demikian, pendidikan berarti segala usaha yang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin Pendidikan juga berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Dengan demikian, pendidik berarti segala usaha dewasa yang pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. Sasaran pembinaan dalam pendidikan. Menurut Widodo Supriyono, manusia merupakan makhluk multidimensional yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Secara garis besar, ia membagi manusia pada dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan dimensi rohani. Secara rohani, manusia mempunyai potensi kerohanian yang tak terhingga banyaknya. Potensi-potensi tersebut nampak dalam bentuk memahami sesuatu, ulil albab, dapat berpikir atau merenung, mempergunakan akal, dapat beriman, bertakwa, mengingat atau mengambil pelajaran, mendengar kebenaran firman Tuhan, dapat berilmu, berkesenian, dapat menguasai teknologi, dapat guna, dan terakhir manusia lahir di dunia telah membawa fitrah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muamalah Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Satro Yono mengemukakan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah suatu proses pelepasan keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas kebijakan perusahaan, yang karenanya tenaga kerja tersebut dipandang sudah tidak mampu memberikan produktivitas kerja lagi atau karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Menurut Mangkunegara mengemukakan, pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja baik sementara maupun untuk selamanya yang harus dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Kemudian, menurut Malayu SP Hasibuan, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu proses organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. Dasar hukum yang dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja adalah pasal 164 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dengan rincian sebagai berikut. Pasal 164 ayat 1 menjelaskan, apabila perusahaan mampu menjadikan alasan PHK karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Pasal 164 ayat 2 menjelaskan, maka perusahaan harus menyampaikan bukti kerugian perusahaan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Kompensasi PHK 1 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Ada pula jenis-jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu ada PHK sementara, yang kedua PHK tetap, yang ketiga kematian. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi pada hari ini yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Jika masih terdapat kesalahan maupun kekurangan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.